mendobrak sistem apa? Nah, yang halal haram itu kan khusus umat Islam. Ini bukan bicara suku, bukan bicara Nusantara, bukan bicara Indonesia, tapi udah bicara keyakinan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logo halal Indonesia terbaru yang dikeluarkan Kemenak menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Menteri Agama memastikan logo halal baru itu secara bertahap menggantikan label dari MUI. Logo itu pun memicu perdebatan di media sosial. Warganet mengkritisi mulai dari bentuk tulisan bahasa Arab yang sangatlah rancu hingga dianggap Jawa sentris. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas secara pribadi menilai label halal baru yang dikeluarkan itu lebih mengedepankan artistik ketimbang menonjolkan kata halal dalam bahasa Arab. Anwar juga menilai logo tersebut tampak tidak menampilkan sisi kearifan nasional, namun sebaliknya justru terjerumus dalam kearifan lokal. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait logo baru ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah. Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah qabul hajatina. Ibda bil basmalah. Sallu ala nabi salim ya Allah. Pancasila bil Indonesia. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, pada kesempatan ini kita akan membahas sesuatu yang seharusnya sudah selayaknya kita membahasnya. Ngapa? Karena berbicara tentang halal haram adalah berbicara tentang kepentingan umat, khususnya umat Islam. Oleh karena itu, sebagaimana biasa, kami akan membacakan beberapa kalimat atau kata dari kitab ini untuk mensinergikan dengan pembahasan kita yang insya Allah kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu. Ulangi. Wa man yubaddil ni'matallah min ba'di ma ja'athu. Ketika Allah sudah memberikan suatu nikmat, ketika Allah sudah memberikan suatu anugerah, kemuliaan, keberkahan kepada kita, kepada rakyat Indonesia, kepada bangsa Republik Indonesia ini, lalu bangsa ini ingin menggantinya, niatnya ingin mengganti lebih baik. Tapi pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya. Jika kita bilang tidak Islami, tidak juga ada tulisan halal walaupun dalam Latin. Oleh karena itu kami katakan dari awal, saat sekarang ini penting tidak penting membahas tentang logo. Tapi yang lebih penting adalah siapa yang berhak menangani masalah halal haram ini di Republik Indonesia ini yang notabene ideologinya adalah Pancasila. Ini jadi masalah ini. Kita menolak sistem khilafah, ya. Sistem Islam ditolak. Tapi prakteknya kita mengarah ke sana. Ini kan rancu namanya. Ini yang kami sedikit tertawa, tersenyum dan miris dan sakit tentunya sebagai warga negara Republik Indonesia yang berideologikan Pancasila. Mengapa? Karena ketika halal haram diambil alih oleh Kementerian Agama, ini sudah menunjukkan mengarah kepada sistem khilafah. Makanya coba pelajari dulu
Ya, ini kadang-kadang kita rancu nih. Mohon maaf, bukan mengajari, ini fakta. Coba pelajari dulu sistem khilafah. Persis yang dijalankan sekarang ini. Halal haram ditangani oleh Kementerian Agama. Ini yang nggak boleh. Ini melanggar konstitusi namanya. Ini yang membuat kami itu miris. Menjadi abdi negara atau pejabat negara tapi tidak memahami sistem yang dianut oleh negara tersebut. Kita sistem Pancasila tapi prakteknya memakai sistem khilafah. Bukan anti-Islam, bukan fobia Islam. Meletakkan porsi pada porsinya. Jangan nanti Bapak Presiden ini latah, dikit-dikit meresmikan ya. Meresmikan bank syariah Islam terbesar di Indonesia. Cetek. Lah itu udah melanggar konstitusi. Bukan Kementerian Agama yang berhak menangani label halal ini, nggak boleh. Kementerian Agama itu milik negara kita, negara ideologi Pancasila. Agar memahami roda pemerintahan lebih elegan lagi, lebih sesuai dengan koridornya. Jangan ideologi Pancasila tapi prakteknya khilafah. Anti khilafah, prakteknya khilafah. Ini yang tidak boleh terjadi. Bapak Presiden dan khususnya Bapak Menteri Agama, Anda tidak boleh mengambil alih label haram. Label halal haram ini. Lalu siapa yang harus menangani masalah label halal dan haram ini? Ya buat badan khusus yang terdiri daripada pakar-pakar yang ahli di bidangnya, bukan pakar agama saja, tapi tentang higienisnya makanan itu, kualitas makanan itu, dijadikan satu badan khusus karena ini menyangkut bisnis. Ingat, ini menyangkut bisnis, bukan sekedar halal haram saja, tapi bisnis. Nah, kalau bisnis yang take over negara, ini kita bicara organisasi. MUI itu adalah organisasi masyarakat yang nggak bisa diaudit oleh negara. Nah, puluhan tahun MUI mengelola tentang uang halal haram, itu tidak pernah menyetor kepada negara. Nah, ini lucu kan? Puluhan tahun dikelola uang halal haram itu, uang label halal haram oleh MUI, tapi MUI sepeser pun tidak memasukkan kepada negara. Dan lebih uniknya lagi, MUI selalu mendapat subsidi dari negara APBN untuk kepentingan MUI sendiri. Dana subsidi didapat dari negara. Bayangkan itu, MUI dapat uang dari negara, padahal MUI adalah organisasi masyarakat, ormas. Beliau tidak di bawah naungan manapun. Beliau hanya independen, sama seperti organisasi Muhammadiyah NU, sama persis. Nah, ini yang menjadi rancu. Makanya kami setuju masalah label halal diambil alih di take over oleh negara, setuju. Tetapi kami tidak setuju ketika Kementerian Agama yang mengambil alihnya. Ini rancu. Secara tidak langsung kita sudah melegalitas bahwasanya sistem negara kita bukan sistem Pancasila lagi. Kalau Menteri Agama mengurusi masalah label halal haram. Karena apa? Karena Kementerian Agama bukan milik Islam. Ingat itu baik-baik. Kementerian Agama milik semua agama yang notabene ada 6 agama atau 6 keyakinan yang diakui di Republik Indonesia ini. Jadi ketika Menteri Agama mengambil alih label halal haram, itu sudah salah secara konstitusi. Gak boleh. Tetap Pancasilais menghormati lembaga halal haram itu yang di bawah naungan negara. Karena ini sifatnya profit, sifatnya bisnis. Negara berhak ambil alih. Nah, tapi Menteri Agama kan rancu jadinya. Maunya kepingin Indonesia banget atau Pancasilais banget, tetapi mendobrak sistem apa? Nah, yang halal haram itu kan khusus umat Islam. Ini bukan bicara suku, bukan bicara Nusantara, bukan bicara Indonesia, tapi udah bicara keyakinan. Otomatis harus ada tulisan halalnya dong, pakai bahasa Arab, terlepas itu Arabisasi, terlepas itu, tetapi memang itu aturan mainnya. Kalau bicara halal haram ya harus ada tulisan halalnya, bahasa Arab. Makanya Menteri Agama tidak boleh menangani halal haram. Jadi Kementerian Agama ini pusatnya keyakinan keagamaan yang ada di Indonesia, bukan milik orang Indonesia. Nanti kalau kita ngotot tetap Menteri Agama yang mengelola label halal haram ini, kita harus ikut seperti Malaysia. Nah, baru boleh.
Karena dasar hukum Malaysia itu ideologinya Islam. Sehingga label halal haram itu dikelola oleh Menteri Agama, yaitu Menteri Agama Islam. Wah, karena dasar ideologinya adalah Islam. Maka sah dikelola oleh Islam, oleh Kementerian Agama. Jadi harus punya badan tersendiri untuk mengelola label halal haram tersebut. Ini jangan latah kita. Kami ingin mengatakan, mari kita berpijak, mari kita berdiri atas dasar konstitusi yang sudah disepakati the founding father kita. Beliau-beliau para pendiri negara ini sudah sepakat negara ini negara Pancasila, bukan negara agama. Walaupun kita mayoritas umat Islam, mbok ya tunjukkan. Kita ini menjadi umat Islam role modelnya dunia. Mayoritas umat Islam tetapi menghargai minoritas, menghargai kemajemukan, dan menghargai ideologi Pancasila yang sudah ditetapkan. Jadi kalau orang ribut tentang masalah bentuk logo, kami tidak begitu ambil pusing masalah itu. Sah-sah saja karena ini negara Pancasila. Kami tidak menyalahkan, tidak membenarkan juga. Dalam artian tanda petik, artinya apa? Kalau memang logo itu cenderung sukuisme, mbok ya diganti kepada Nusantara yang sifat Indonesia gitu loh. Karena ketika dia menuliskan halal, haram, udah cenderung kepada Arabisasi ataupun Islamisasi. Sedangkan itu Kementerian Agama, menteri milik semua agama, semua keyakinan yang ada di Indonesia. Jadi makanya harus netral. Nah ketika si Menteri Agama ini mengikuti aturan main, bahwasanya halal haramnya dibentuk seperti logo lebih sukuisme atau lebih nusantaraisme, benar menurut tata kelola dan menurut aturan Kementerian Agama Indonesia, benar. Tetapi salah dalam tata kelola, substansinya apa? Islam. Wah, di sini letak permasalahannya. Inginnya menetralisir, tetapi salah kaprah Menteri Agamanya. Itulah oleh sebab itu kan dari awal kami katakan, yang ngelola label halal haram ini tidak boleh Menteri Agama, harus badan khusus yang menangani halal haram. Jadi logonya tetap tulisan Arab halal dan haram, karena memang ini diperuntukkan khusus umat Islam. Itu mencerahkan Kementerian Agama biar tidak salah kaprah, ngaku paling Indonesia, ngaku Pancasilais, anti khilafah, tetapi prakteknya khilafah. Subhanallah, nauzubillah, summa nauzubillah, wallahu akbar, walhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin, subhanallah.